Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada pertemuan sesi kelima. Tadi ya waktu sesi keempat kita membahas tentang etika dan konsekuensi apabila kita melakukan tidak etis ya dalam bernegosiasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai negosiasi dalam bisnis internasional. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai pembeda negosiasi internasional. Yang kedua adalah konteks lingkungan, konteks langsung, konsep budaya dalam negosiasi, negosiasi dalam kegiatan ekspor dan impor, dan yang terakhir adalah pemahaman model permainan jumlah nol. Nah, negosiasi dalam pembahasan lingkup bisnis internasional terkait erat dengan manajemen lintas budaya, di mana perbedaan budaya dari masing-masing negara sangat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan tentunya bernegosiasi walaupun sudah menggunakan bahasa internasional. Ada dua konteks nih yang membedakan negosiasi internasional. Yang pertama adalah konteks lingkungan dan konteks langsung. Nah, pada konteks lingkungan bisa kita lihat di layar bahwa ada beberapa ya. Yang pertama adalah politik dan hukum pluralisme, yang kedua ekonomi internasional, yang ketiga pemerintah asing dan birokrasi. Selanjutnya adalah instabilitas, ideologi, budaya, dan stakeholder eksternal. Saya akan kupas sedikit demi sedikit saja ya sebagai gambaran. Nah, kalau politik dan hukum maksudnya di sini adalah situasi politik menjadi pertimbangan karena dapat mempengaruhi negosiasi. Misalnya nih di negara Thailand, pucuk pimpinan ada pada Perdana Menteri. Di sana yang tentunya mempengaruhi iklim bisnis. Hukum dan perundang-undangan serta ketaatan akan hal tersebut pastinya menjadi pertimbangan karena mempengaruhi cara dan gaya bernegosiasi. Selanjutnya adalah ekonomi internasional. Nilai tukar mata uang internasional secara alami dia berfluktuatif atau turun naik. Fluktuatif nilai mata uang menimbulkan resiko yang besar terhadap kedua negara. Setiap perusahaan dalam nilai mata uang secara signifikan dapat memengaruhi nilai perjanjian bagi kedua negara. Hal ini tentunya mempengaruhi cara dan proses tawar-menawar dalam mencapai kesepakatan terkait dengan nilai dan keuntungan. Yang ketiga adalah pemerintah asing dan birokrasi. Sejauh mana pemerintah di suatu negara mengatur industri dan organisasi, serta kemudahan maupun kesulitan proses birokrasi secara langsung akan mempengaruhi proses negosiasi sebuah bisnis global. Masing-masing pihak dari negara asal dan negara tempat beroperasi akan saling mengkalkulasi hal tersebut dan mengkonversi ke dalam aspek finansial. Selanjutnya adalah instabilitas. Terdapat beberapa bentuk ketidakstabilan seperti kurangnya sumber daya, kurangnya barang ataupun jasa yang diminta, ketidakstabilan politik. Nah, tantangan bagi negosiator internasional untuk mengantisipasi perubahan dengan limit time yang cukup untuk menyesuaikan konsekuensinya. Selanjutnya adalah negosiasi. Negosiator dari negara lain tidak setiap waktu berbagi ideologi yang sama. Perbedaan pada ideologi dapat menyebabkan pihak tidak setuju pada tingkat yang paling mendasar tentang apa yang sedang dinegosiasikan. Nah, selanjutnya adalah mengenai budaya. Orang-orang dari budaya yang berbeda menafsirkan proses dasar negosiasi dengan prinsip yang berbeda. Terakhir adalah stakeholder eksternal. Maksudnya di sini adalah apabila negosiator kita internasional dapat menerima banyak promosi dan bimbingan dari pemerintah melalui kedutaan besar negara asal di tempat negara yang dituju. Kedutaan besar dapat memberikan informasi detail dengan data yang akurat untuk memudahkan proses negosiasi sebuah entitas bisnis dengan counterpartnya dari negara lain. Nah, sedangkan dari konteks langsung memiliki beberapa faktor yang diantaranya adalah perundingan daya relatif. Perundingan tersebut terhadap operasional sejumlah besar ekuitas yang masing-masing pihak bersedia untuk berinvestasi.
Anggapan adalah bahwa pihak yang berinvestasi ekuitas lebih memiliki kekuatan lebih dalam negosiasi, dan karena itu akan lebih berpengaruh pada proses negosiasi serta hasilnya. Yang kedua adalah tingkat konflik. Situasi konflik yang tinggi berdasarkan etnis, identitas, atau geografi lebih sulit untuk dicarikan solusinya. Yang ketiga adalah hubungan antar negosiator. Negosiator adalah bagian dari hubungan yang lebih besar antara kedua belah pihak. Sejarah hubungan yang ada antara kedua belah pihak akan mempengaruhi negosiasi saat itu. Seperti negosiasi menjadi bagian dari setiap negosiasi yang akan datang. Yang keempat adalah terhadap hasil yang diinginkan. Maksudnya di sini adalah faktor yang berwujud dan tidak berwujud memainkan peran besar dalam menentukan hasil dari negosiasi internasional. Organisasi bisnis sering melakukan negosiasi internasional untuk mendapatkan hasil yang diinginkan terkait dengan ekspansi bisnis mereka. Yang terakhir adalah stakeholder. Keterampilan, kemampuan, dan pengalaman oleh negosiator internasional memiliki dampak besar pada proses dan hasil dari negosiasi internasional. Selanjutnya adalah kita akan berbicara terhadap 4 dimensi antar budaya. Tadi saya sebutkan mengenai budaya, jadi di sini saya akan menjelaskan budaya apa sehingga ini harus dipelajari oleh seorang negosiator. Ada kriteria atau dimensi perbedaan antar budaya. Yang pertama adalah individualis ataupun kolektif. Selanjutnya adalah power distance. Yang ketiga adalah maskulinitas atau feminitas. Yang keempat adalah uncertainty avoidance. Di sini individual maksudnya atau kolektif maksudnya adalah konsep individual berorientasi utama pada bahasan terkait proses, hasil, dan negosiasi. Masyarakat yang individualistik umumnya menggunakan kriteria jangka pendek yang dirasa tepat dan wajar. Kalau yang kedua adalah jarak kekuasaan. Maksudnya di sini adalah jarak kekuasaan yang lebih besar akan lebih berkonsentrasi dalam pengambilan keputusan, di mana negosiator dari budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi perlu meminta persetujuan dari supervisor mereka dengan intensitas yang lebih tinggi, sehingga dapat dikatakan akan lebih lambat dari yang tidak memiliki jarak kekuasaan. Yang ketiga adalah tentang maskulinitas atau feminitas. Maksudnya di sini budaya berbeda sejauh mana individu terkait memegang nilai-nilai yang dipromosikan, apakah terkait kesuksesan karir atau kualitas hidup, sehingga meningkatkan daya saing ketika negosiator dalam budaya kesuksesan itu hadir. Yang terakhir adalah uncertainty avoidance. Negosiator dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi akan merasa tidak nyaman berada dalam kondisi negosiasi yang ambigu, sehingga dibutuhkan sebuah kepastian seperti melalui penjelasan secara lengkap detail kepada individu terkait. Nah, di sini adalah budaya strategi responsif bernegosiasi. Di sini ada keakraban yang rendah, keakraban yang moderat, dan keakraban yang tinggi. Maksudnya di sini adalah keakraban yang rendah itu biasanya dia itu mempekerjakan sebuah agen atau sebuah advisor. Yang kedua biasanya dia membawa seorang mediator. Dan yang ketiga dia biasanya menginduksi perundingan menggunakan pendekatan. Yang kedua adalah keakraban moderat, beradaptasi dengan pendekatan negosiator lain dan mengkoordinasikan penyesuaian. Yang ketiga adalah keakraban yang tinggi. Jadi dia negosiator akan merangkul pendekatan dengan negosiator lainnya, ataupun dia akan melakukan improvisasi, atau dia mungkin akan menggunakan efek simfoni. Perbedaan budaya dari beberapa negara akan sangat mempengaruhi cara mereka melakukan negosiasi. Kita ambil contoh di mana di Jepang dan Amerika Selatan, kepekaan emosi begitu sangat dihargai. Tetapi tidak demikian halnya dengan Amerika Utara yang terdiri dari dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada.
Lain lagi terkait dengan loyalitas terhadap majikan, di mana orang-orang di Jepang sangat loyal kepada majikannya, dan tidak demikian halnya di Amerika Utara. Pada negara-negara Amerika Selatan, mereka cukup loyal pada pemberi kerja karena biasanya mereka memiliki hubungan keluarga. Selain itu, proses mereka mengambil keputusannya pun berbeda. Jika di Jepang berdasarkan konsensus, di Amerika Selatan mereka merupakan keputusan individu si pemegang kekuasaan, dan di Amerika Utara berdasarkan minat dan kepentingan. Nah, di sini ada beberapa langkah utama yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan internasional. Di antaranya kita memerlukan sebuah riset. Sebelum memulai negosiasi, eksportir atau importir harus melakukan riset pasar yang cermat. Hal ini meliputi pemahaman keputusan calon pembeli, preferensi pasar negara sasaran, dan mengidentifikasi calon pesaing. Di sisi lain, kisaran pemasok harus diperiksa dengan cermat sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya adalah penawaran. Siapkan penawaran yang komprehensif, mencakup harga yang kompetitif, kualitas produk atau layanan, jumlah yang tersedia, maupun waktu pengiriman yang diinginkan. Selanjutnya adalah pertemuan tatap muka. Jika memungkinkan, pertemuan tatap muka dengan calon pembeli dapat membantu mengklarifikasi detail penting dan membangun hubungan yang lebih kuat. Pastikan situasi pertemuan seperti acara pameran kondusif dan nyaman untuk melakukan negosiasi yang efektif. Yang terakhir adalah kepercayaan. Pada hari pertemuan, tunjukkan kepercayaan diri dan komunikasi yang baik. Misalnya, dengarkan dengan seksama kebutuhan dan kekhawatiran pembeli. Yang kedua, dengarkan dengan seksama penjelasan pemasok mengenai penawaran dan ketentuan dari mereka. Yang ketiga, berusaha fleksibel dan siap bernegosiasi untuk mengakomodasi permintaan dan kebutuhan importir. Selanjutnya adalah tetap kendalikan negosiasi dengan pemasok. Yang terakhir adalah bernegosiasi, komunikasikan dengan jelas dan terbuka kepada mitra. Ini adalah beberapa tips cara sukses bernegosiasi internasional. Perhatikan etika bisnis, jadi kalian pelajari bab sebelumnya. Yang kedua, siapkan dokumen yang dibutuhkan. Pastikan dokumen-dokumen tersebut siap Anda bawa saat bernegosiasi. Yang ketiga adalah fokus pada solusi yang saling menguntungkan. Upayakan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan yang kelima adalah, ini yang terakhir yang penting ya, bangun chemistry yang baik gitu ya. Pahami latar belakang budaya dan preferensi mitra Anda sehingga dapat menghormati budaya mereka dengan membuat negosiasi yang lebih mudah. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Harapan saya kalian mengerjakan kuis yang telah disediakan untuk mengetahui sejauh mana Anda mengerti tentang topik ini. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.